Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, azza Allah wa yakum, hadirin wal hadirat, jamaah masjid Jami' Al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kebaikan adalah faham ilmu agama. Inilah salah satu tanda dan bukti bahwa seseorang berada dalam kebaikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman tentang ilmu agama. Nah, khairan, kebaikan yang dibicarakan Nabi kita SAW dalam hadis yang mulia ini adalah kebaikan secara umum. Apapun kebaikannya, baik kebaikan untuk dunia maupun untuk akhirat, baik kebaikan untuk pribadi, keluarga maupun untuk sosial. Ini berarti bahwa kebaikan secara total, kebaikan secara menyeluruh itu bersumber pada faham ilmu agama. Maka siapa yang faham ilmu agama berarti dia berada dalam kebaikan. Tapi siapa yang tidak faham ilmu agama berarti dalam keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita semua sehingga kita dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Nah, masih dalam pembahasan Asmaul Husna Al-Malik, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah Jalla wa Ala Al-Malik, yang Maha berkuasa, karena kekuasaan yang Allah miliki adalah kekuasaan kekuasaan yang Allah miliki secara utuh. Allah Subhanahu Al-Malik yang Maha berkuasa, karena kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang penuh dengan keabadian. Allah Subhanahu wa taala Al-Malik yang Maha berkuasa, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan
kesempurnaan. Ya. Karena kekuasaan Allah, kekuasaan yang Allah miliki secara utuh. Karena kekuasaan Allah, kekuasaannya Allah miliki penuh dengan keabadian. Karena kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang penuh dengan kesempurnaan. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Haq, penguasa yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Haq, penguasa yang sebenarnya, penguasa yang sesungguhnya, maka hanya di tangan Allah terdapat pahala dan terdapat dosa. Allah Jalla wa'ala Maha berkuasa untuk membalas kebaikan yang berupa pahala. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk membalas atas perbuatan kejahatan yang berupa dosa. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita berbuat kebaikan, apapun kebaikannya, amal saleh, ibadah kepada Allah, maka balasan atas kebaikan kita, balasan atas amal saleh kita, balasan atas ibadah kita hanya ada di tangan Al-Malik, Allah Subhanahu yang Maha berkuasa. Nah, ketika balasan kebaikan kita ada di tangan Al-Malik, ada di tangan yang Maha berkuasa segala-galanya, maka balasan itu tidak mungkin salah. Balasan itu tidak mungkin gagal, nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah Al-Malik yang Maha berkuasa dengan sesungguhnya. Ya, sekiranya balasan untuk orang yang berbuat baik itu ada di tangan kuasaan manusia, maka kemungkinan balasan itu akan gagal. Akan digagalkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Akan digagalkan oleh orang-orang yang zalim. Akan digagalkan oleh orang-orang yang ambisi kepada dunia. Akan digagalkan oleh orang-orang yang hasad, dengki, iri dan sebagainya. Nah, karena balasan atas kebaikan kita ada di tangan Al-Malik, Allah yang Maha berkuasa, maka balasan itu tidak akan salah, nggak akan gagal. Kenapa? Jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan Al-Malik, dengan kekuasaannya yang tidak bisa dikalahkan. Itulah Al-Malik Al-Haq. Allah Subhanahu wa taala penguasa yang sebenarnya. Bahwa Allah akan membalas atas kebaikan, atas amal soleh, atas ibadah dengan apa? Dengan kuasanya Al-Malik. Maka balasan itu tidak akan mungkin salah, nggak mungkin gagal. Nah, berikutnya sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas kejahatan, Allah menghukum orang yang melakukan dosa, maka hukuman itu tidak akan mungkin salah. Hukuman itu tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal. Karena Allah Al-Malikul Haq. Ya. Maka ketika Allah menghukum para pendosa, tidak ada satupun yang bisa lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada satupun yang bisa menghentikan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjalahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka anhu bidanbihi hatta yuwaffiya bihi yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ajjalahu al-'uqubata fid dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman di dunia. Ya, jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, Allah akan hukum kita di dunia. Ya. Nah, sebaliknya, wa idza aradallahu bi'amdihi asy-syarra. Apabila Allah Subhanahu wa taala
menghendaki kejelekan, keburukan bagi seorang hamba, amsak anhu bidanbihi. Allah akan amsaka. Allah akan menahan hukuman itu dengan dosa yang dilakukan hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Sampai nanti ditangguhkan nanti pada kiamat secara sempurna. Ya, jadi sekali orang yang zalim, hati-hati dengan kezaliman, hukumannya akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang zalim ini akan ditangguhkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, dalam sebuah hadis Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yufithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan hukuman bagi orang yang zalim. Orang yang zalim hukumannya tidak akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa ditangguhkan nanti di akhirat. Ditangguhkan. Ya, hatta idza akhadahu, sampai ketika Allah Jalla wa ala menghukum orang yang zalim ini, lam yufithu. Ya, dia tidak akan lepas dari hukuman itu. Maka di antara keburukan adalah apa? Ketika hukuman seorang ditangguhkan di akhirat nanti. Waliyadzubillah. Itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Ya. Akan tapi jemaah sekalian, di antara kebaikan adalah ketika Allah menghukum seorang hamba dengan hukuman disegerakan di dunia. Itu adalah kebaikan. Agar apa? Agar nanti di akhirat bebas, nggak akan hukum lagi. Jadi kalau kita misalnya mengalami musibah, apapun musibahnya, nah ini kebaikan. Tadi jangan lihat dengan lahiriah, tapi lihat dengan batiniyah, lapisan dalamnya, hikmah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghukum kita dengan berbagai macam musibah untuk menggugurkan dosa kita. Agar apa? Agar nanti di akhirat enggak ada lagi dosa. Itu diantara Allah Subhanahu wa taala ya mencintai seorang hamba. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kebaikan kepada seorang hamba. Dalam Sahih Imam Bukhari dijelaskan, kata Nabi sallallahu man yuridu bi khairan yusibhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah Jalla wa ala akan memberikanmu musibah. Nah, jadi musibah yang kita alami itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Kita enggak kerasa, ya, enggak menyadari tentang hal itu. Bahwa apapun yang terjadi berupa musibah itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita. Agar apa? Agar nanti di akhirat enggak ada lagi tuntutan. Nah, ketika di pengadilan Allah itu udah bebas lagi. Enggak akan diazab lagi, yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, di antara kejelekan, di antara keburukan, Allah akan menangguhkan hukuman bagi orang zalim nanti di akhirat. Seperti hukuman Firaun. Allah Jalla wa ala menghukum Firaun ya dengan ditangguhkan nanti di akhirat. Ketika orang ini ya hidup di dunia, hidup penuh dengan kejayaan, hidup penuh dengan kesejahteraan, berkuasa, harta kekayaan sangat melimpah sekali. Allah sengaja. Ya, nanti di hukuman di mana? Di akhirat ditangguhkan nanti. Enggak ada satupun yang bisa lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang bisa menghentikan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Al-Malikul Haq, Allah penguasa yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Malikul Haq, ya, Allah Maha berkuasa dengan sesungguhnya, maka di tangan Allah terdapat pahala dan di tangan Allah terdapat dosa. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Haq, penguasa yang sesungguhnya, maka Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzanban. Allah akan mengampuni dosa. Ya, mestinya Allahu Akbar. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah berkuasa untuk mengampuni dosa. Ya, manusia kita enggak lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Kata Nabi sallallahu kullu ibni Adam khata, wa kal khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa.
Jadi hakikat kita adalah enggak lepas dari kesalahan dan dosa. Hakikat manusia adalah tidak lepas dari kesalahan dan dosa, baik kecil maupun besar, baik yang dirasa maupun yang tidak dirasa. Ya, wa khal khata'ina tawwabun, kata Nabi SAW, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang bersegera untuk bertobat. Ya, jadi hakikat kita adalah enggak lepas dari kesalahan dan dosa. Nah, Allah Jalla wa'ala Maha tahu segala-galanya. Allah yang menciptakan kita. Maka manusia enggak akan lepas dari kesalahan dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah tobat. Ibadah tobat. Makanya antara dosa dan tobat dua hal yang sangat berbeda, akan tapi enggak bisa dipisahkan. Ada hubungan yang sangat erat sekali antara dosa dan taubat. Agar apa? Bertobat agar dosa kita terhapus kembali, gugur. Ya, alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah mensyariatkan ibadah yang namanya taubat. Nah, sekiranya ya Allah Jalla wa Ala mensyariatkan ibadah taubat, maka alangkah banyak dosa kita. Betapa besarnya dosa kita. Ya, jadi sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bersegera menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada 3 kategori manusia di dalam menjalankan dosa. 3 kategori manusia ketika menjalankan atau melakukan dosa. Nah, kira-kira kita masuk yang mana nih? Yang pertama adalah orang yang berdosa, dia merasa sakit dengan dosa itu. Dia merasa terluka dengan dosa itu. Dia merasa gelisah dengan dosa itu. Dia merasa menyesal dengan dosa itu. Nah, ketika seorang merasa sakit dengan dosa, merasa terluka dengan dosa, merasa gelisah dengan dosa, bahkan merasa menyesal dengan dosa, orang seperti ini akan bersegera menuju tobat. Akan lari. Larinya pun bukan jogging, tapi apa? Sprint dia larinya itu. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang pertama ini. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang enggak pernah salah dan dosa, enggak. Orang bertakwa pernah terjerumus dalam perbuatan kesalahan dan dosa. Ya, adakah manusia yang tidak berdosa? Adakah manusia yang sempurna? Jawabannya enggak ada. Kenapa? Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat dalam surat Ali Imran ayat 133 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat-sifat orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa ahli surga apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dosa besar, atau mereka zalim kepada dirinya sendiri, dzakarullah, mereka ingat, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim. Akibatnya mereka istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terhapus kembali dosanya. Jadi perbedaan antara orang yang takwa dan orang yang fajir, orang durhaka, ada perbedaan, ada persamaannya. Persamaannya sama-sama buat dosa, kecil maupun besar. Tapi perbedaannya hanya tipis. Orang yang bertakwa, setelah dia terjerumus dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, dia langsung ingat, sadar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dosanya terhapus kembali, bersih kembali, ya, dari dosa. Adapun orang yang fajir, orang yang durhaka, ketika terjerumus dalam dosa maksiat, cuek saja, ya, cuek saja, karena dosa dianggap biasa, bahkan juga sebagai hobi. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua,
Orang yang merasa nikmat dengan dosa. Nikmat sekali dosa itu. Karena ikan ibarat madu ya Pak. Dosa ibarat madu, manis sekali, nikmat sekali. Itu dosa. Ya, orang yang melihat dosa sebagai madu, menikmati dosa, orang ini akan terlambat menuju tobat. Kenapa? Menikmati dosa. Menikmati dosa. Ya. Makanya jemaah sekalian, di balik dosa ada madu, betul. Juga di balik madu ada racun. Apa racun itu? Ancaman Allah dari dosa tadi. Hukuman Allah dari dosa tadi. Orang yang cerdas, orang yang berilmu, dia akan melihat bahwa dosa itu ternyata ada racunnya. Orang jahil, orang bodoh hanya melihat madunya saja, enggak melihat racunnya. Makanya jemaah sekalian, di antara penyebab dosa dan maksiat adalah kejahilan kepada ilmu agama. Para sahabat Nabi mengatakan, kullu dzanbin asabu 'amdun fa huwa bijahalah. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu dikarenakan kejahilan, kebodohan. Bodoh kepada ilmu agama. Ya. Ini kelompok yang kedua, merasa nikmat dengan dosa. Orang ini akan lambat menuju tobat. Karena merasa nikmat tadi. Kelompok yang ketiga adalah orang yang biasa-biasa saja. Tidak merasa sakit dengan dosa, juga tidak merasa menikmati dengan dosa. Sama orang seperti ini pun akan terlambat menuju tobat. Ya. Nah, dua kelompok yang terakhir tadi, yang pertama orang yang menikmati dosa, yang kedua orang yang biasa-biasa saja, tidak menikmati, tidak sakit dengan dosa. Dua kelompok ini akan terlambat menuju tobat. Kalau terlambatnya itu masih di atas kehidupan sebelum meninggal, alhamdulillah, bersyukurlah, masih ada perbaikan, bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya apabila keterlambatannya itu setelah kematian, itu adalah kehancuran, penyesalan yang tiada guna. Itu tiga kelompok manusia di dalam dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kelompok yang pertama. Ya, terluka dengan dosa, sakit dengan dosa, gelisah dengan dosa, dan menyesal dengan dosa. Nah, jadi hakikat manusia adalah khata, enggak lepas dari kesalahan dan dosa. Ya, sampai detik ini pun kita tidak henti-hentinya melakukan kesalahan dan dosa. Nah, di mana kita menemukan ampunan dosa itu? Di mana kita menemukan ampunan dosa itu? Kita menemukan ampunan dosa itu di tangan Al-Malik, yang Maha berkuasa segala-galanya. Ya, maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Haq, penguasa yang sesungguhnya, penguasa yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mampu menghapus, mengampuni dosa hambanya. Nah, berikutnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Haq, penguasa yang sesungguhnya, penguasa yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yufarriju karban. Dengan kuasa Allah, Allah mampu melonggarkan orang-orang yang dalam kesempitan. Dengan kuasa Allah, Allah mampu memudahkan orang-orang yang berada dalam kesulitan. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa kuasanya manusia. Apakah kuasa manusia? Kekuasaan manusia bisa ya melonggarkan orang-orang yang sempit, bisa memberikan kemudahan orang-orang yang kesulitan? Jawabannya nggak bisa. Sesungguhnya kekuasaan yang mampu melepaskan seorang dari kesulitan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Al-Malikul Haq, penguasa yang sebenarnya, penguasa yang sesungguhnya. Ya, jadi apapun kesulitan yang kita alami dalam hidup kita, ingat ya, semuanya akan bisa diselesaikan dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Haq, dengan penguasa yang sebenarnya, dengan penguasa yang sesungguhnya.
Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Haq, maka Allah Subhanahu wa taala yakshifu ghamman. Yakshifu ghamman. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa menghilangkan ghamman, menghilangkan kegelisahan, menghilangkan kesedihan, menghilangkan ketakutan. Itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita nggak lepas dari kegelisahan, nggak lepas dari ketakutan, nggak lepas dari kesedihan. Apakah kekuasaan manusia mampu melepaskan itu semua? Bisa gak kekuasaan manusia? Bisa gak melepaskan kesulitan orang lain, melepaskan kesedihan dan ketakutan orang lain? Bisa gak? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena kekuasaan manusia, kekuasaan yang penuh dengan keterbatasan. Kekuasaan manusia hanya bisa memegang lahiriah saja, bisa memegang tangan, apalagi kepala, kaki. Itu kekuasaan manusia. Ya. Adapun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalau gelisah itu tempat di mana tempatnya? Dalam hati dan pikiran. Kalau ketakutan sama, kesedihan sama. Ya, cuma sekali ajaibnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah mampu ya menyentuh hati kita, menyentuh pikiran kita. Kalau manusia kan lahiriah saja kan, berkuasa hanya mampu menyentuh lahiriah saja kan, apa tadi tangan, kepala bisa disentuh. Itu kuasa manusia. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mampu berkuasa ya secara lahiriah, ternyata mampu menyentuh secara batiniah. Ya, menyentuh hati kita, pikiran kita. Nah, ketika pikiran kita, hati kita ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kesedihan, maka satu-satunya kekuasaan yang mampu melepaskan itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Al-Malikul Haq, penguasa yang sesungguhnya. Ya, yakshifu ghamman. Allah berkuasa, Allah mampu dengan kuasanya menghilangkan kegelisahan, menghilangkan kesedihan dan menghilangkan ketakutan. Nah, jemaah sekalian yang mulia rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Al-Malikul Haq, penguasa yang sesungguhnya, penguasa yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa taala yansuru madluman. Allah akan menolong orang yang dizalimi. Ya, jadi kalau kita dizalimi oleh orang lain dengan berbagai macam kezaliman, habis-habisan kita dizalimi lahir batin, sebab pelur, dicaci maki, dicela, dihina, difitnah, pokoknya dizalimi. Ya, kita jangan khawatir, jangan takut. Ya, jangan takut dengan kekuasaan manusia. Jangan takut. Kita memiliki satu kekuasaan yang sangat luar biasa, yaitu Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dizalimi, Allah akan menolong kita. Kalau kita dizalimi, berarti Allah ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, dijamin kita akan menang. Dijamin kita akan menang. Ya, karena Allah Al-Malik, penguasa yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau kita dizalimi, jangan sampai kita melihat kekuatan yang lain di samping kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang gitu begitu ya, kita dizalimi karena kita memiliki uang banyak atau punya kenalan pejabat, lapor ke dia. Ya, dikasih uang atau lapor kepada teman yang berjabat tadi. Artinya apa? Mengenalkan kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita lapor A, B, C dan seterusnya? Kenapa? Gimana? Sakit.
lapor gitu kan A B C D ke pengadilan gitu kan, dilaporkan kita dizalimi. Enggak usah jemaah sekalian. Yang pertama, apakah dengan kita melaporkan ke pengadilan kita akan menang? Belum tentu. Mau sakit 2 kali. Dizalimi sakit, di pengadilan kalah lagi sakit. Itulah kekuasaan manusia. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, itu akan mengurangi kesempurnaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 4 tingkatan manusia dalam bertauhid. Jadi, ketika kita mengkaji tauhid, koreksi tauhid kita. Apakah sudah sempurna atau belum? Atau berpenyakit atau tidak? Koreksi, karena tauhid ini adalah kunci surga. Ya, koreksi tauhid kita. Apakah ada penyakit, apakah ada syubhat, koreksi. Ya, maka tingkat tauhid yang paling sempurna adalah ketika orang bertauhid enggak lagi melihat ada kekuatan di samping kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat tauhid yang paling sempurna. Ketika mensirnakan kekuatan di samping Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita perlu ya mengkaji at-tauhid. Nah, orang yang lemah tauhidnya termasuk lemah kepada memahami Asmaul Husna. Kalau kita paham Allah Al-Qawi, Maha Kuat, kita akan mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengandalkan kekuatan yang lain. Mengesahkan Allah dalam hal kekuatan. Ya. Jadi, ketika kita zalimi dengan berbagai macam kezaliman, ingat, jangan lapor A, B, C, jangan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Tapi andalkanlah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya, nah jadi ketika kita zalimi, kita serahkan berkas-berkas kezaliman ini kepada Al-Malik yang Maha Berkuasa, yang sesungguhnya. Ya. Bagaimana cara melaporkan berkas-berkas kezaliman ini? Bagaimana caranya? Bagaimana melaporkan berkas-berkas kezaliman ini kepada Allah? Bagaimana? Dengan berdoa. Dengan berdoa. Itu juga mengucapkan apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kita dizalimi, jangan lupa ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, cukup Allah bagiku, yang lain enggak cukup. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik wakilku. Ya, ada kezaliman, ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kita disakiti, ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Apapun jenis kezalimannya, jangan lupa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka ulama kita mengatakan bahwa apabila seorang dizalimi dengan berbagai macam kezaliman, lalu dia mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dizalimi hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dizalimi hasbi Allah wa ni'mal wakil, berarti dia telah melimpahkan berkas-berkas kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin dia akan menang. Akan menang. Itu cara melaporkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pentingnya mengkaji Asmaul Husna. Allah Al-Qawi, belum dibahas ya. Allah Maha Kuat, berarti kita mengesahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kekuatan di samping kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pun dizalimi selalu mengandalkan kekuatan Allah. Mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Al-Malikul Haq, penguasa yang sesungguhnya, penguasa yang sebenarnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang suruh madzuman. Allah akan menolong orang-orang yang dizalimi. Ya, tenang, jangan takut, jangan khawatir. Ya, orang yang zalimi ada orang-orang yang ada di pihak Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin dia akan menang. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Haq, penguasa yang sesungguhnya, yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa taala ya'khudhu zaliman. Allah akan menghukum orang yang zalim. Orang zalim jemaah sekalian, ya,
Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika dunia orang yang zalim bisa lepas dari hukuman. Kenapa? Karena punya uang. Kenapa? Berjabat dia. Sehingga lolos dari hukuman. Dia zalim, akhirnya dia lolos dari hukuman. Kenapa? Punya uang banyak. Ya, dia punya kekuasaan. Dan yang ketiga, kita akan bahas setelah sholat Isya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.